Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan junjungan kita, siapa lagi tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya pada hari ini Jumat berkah siang ini dan disertai dengan hujan yang penuh berkah ini, hujan di hari Jumat, menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Indonesia yang pernah disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bilang saja, populasi penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia tercatat sekitar 84% atau 229 juta per jiwa. Ada yang mengatakan itu, tapi kalau untuk sekarang ini walau alam ada berapa saya tidak tahu. Populasi penduduknya sekarang ini nggak tahu berapa. Langsung setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan. Di Indonesia mengalami kenaikan 99 signifikan sehingga Indonesia menjadi di negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai warga Indonesia tentu kita akan bangga jika ada negara lain menyebut nama Indonesia. Apalagi yang menyebutkan nama Indonesia sekelas artis dunia atau tokoh-tokoh dunia. Tentu rasa kebanggaan itu akan jauh lebih besar. Lantas bagaimana jika yang menyebutkan nama Indonesia adalah tokoh umat muslim, umat Islam sedunia? Siapa lagi tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata nama Indonesia pernah disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi negara Indonesia ini pernah disebut oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut nama Indonesia. Apakah negara Indonesia pernah disebut oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Maksudnya itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut nama Indonesia di dalam Al-Quran, kitab suci kita ini, Islam ini, yaitu Al-Quran, atau dalam hadis-hadis. Di Indonesia Rasulullah begitu dicintai, kecintaan umat muslim di Indonesia terhadap Nabi tak bisa diragukan lagi. Buktinya ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tiba, umat muslim antusias di Indonesia ini, antusias, semangatnya akan merayakannya dengan gegap gempita, maksudnya itu gembira, menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara-acara kereligian atau keislaman yang lainnya. Lanjut, meski setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, namun menurut ahli tafsir Profesor Quraisy Shihab, kecintaan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya lebih besar dibanding para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenan umatnya mendapatkan azab, sekalipun mereka menolak seruannya. Tetapi Rasul justru mendoakan agar suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Di Indonesia misalnya, meskipun penduduknya taat, semuanya tak taat. Maksudnya tuh di Indonesia misalnya meskipun penduduknya tak semuanya taat,
Rasulullah tetap membersihkan nama Indonesia saat bertemu dengan Sayyid Muhammad yang saya sebutkan yang tadi itu. Semua berawal ketika Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiba-tiba beliau mengalami semacam kondisi yang tak biasa. Beliau ternyata mengalami kasyaf, yakni terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi. Dalam peristiwa ini, Sayyid Muhammad bertemu dengan Rasulullah dan berjibun orang di belakangnya. Sayyid Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku dan aku juga sangat mencintai mereka." Sayyid Muhammad kembali bertanya, "Dari mana mereka berawal, wahai Rasulullah?" "Indonesia." Nah, Indonesia, pungkas Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, Sayyid Muhammad ternyata tinggal berdiam diri. Sebagai bukti kecintaan beliau adalah mendirikan pondok khusus untuk santri-santri berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Sayyid Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia pun amat sangat baik. Apalagi ketika beliau mendapatkan kunjungan dari orang Indonesia, tak tanggung-tanggung beliau sering memberikan buah tangan untuk hadiah pula. Selama hidup beliau menjadi ulama di Timur Tengah, beliau sering berkunjung ke Indonesia. Terakhir sebelum wafat, beliau mengundang seorang habib dari Indonesia untuk menemaninya sampai beliau tutup usia. Kita skip dulu. Jarang ada yang tahu ternyata Rasulullah pernah menyebut nama Indonesia. Karena hal apa? Rasulullah pernah menyebut Indonesia karena apa? Begini cerita selengkapnya. Kala itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mendampingi gurunya Syekh Utsman untuk berziarah ke makam Rasul di Madinah yang saya menyebutkan sebelumnya tadi. Tak hanya ada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Utsman, tapi ikut pula rombongan para ulama. Saat khusyuk bersolawat di depan makam Rasul, tiba-tiba Syekh Utsman dibuka mata batinnya atau bisa menyingkap hijab kasyaf oleh Allah. Alhasil Syekh Utsman bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam perjumpaan itu Rasul konon diikuti oleh berbagai kelompok manusia di belakangnya. Syekh Utsman lalu bertanya, "Siapakah gerangan orang-orang tersebut ya Rasulullah?" Rasul menjawab dengan wajah teduh dan senyum. "Mereka adalah orang-orang dari sebuah bangsa yang sangat mencintaiku dan aku mencintainya, yaitu Indonesia." Syekh Utsman kian penasaran. Ia pun bertanya kembali, "Dari bangsa manakah mereka ya Rasulullah?" Rasul kembali menjawab dengan senyuman yang mengembang. "Indonesia," jawab Rasul. Saat Syekh Utsman tersadar, ia langsung bertanya kepada seluruh rombongan yang ikut pada saat itu, "Adakah dari kalian di sini yang berasal dari Indonesia? Aku sangat mencintai Indonesia karena Rasulullah mencintai mereka," ujar Syekh Utsman. Kisah di atas konon diungkapkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ia adalah ulama ternama yang sering mengunjungi Indonesia. Sebagai wujud cintanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pada Indonesia, ia sampai membangun pesantren khusus orang Indonesia di Mekah. Itu saya sampaikan. Lebih dari sekurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.